السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Minggu lalu, dengan karunia Allah Ta'ala, Jalsah Salanah Inggris Raya telah mencapai akhirnya. 3 hari ini adalah hari-hari yang penuh berkat dan menunjukkan karunia-karunia Allah Ta'ala. Merupakan ihsan Allah Ta'ala yang sangat besar bahwa Dia telah melimpahkan kepada kita karunia-karunia-Nya yang tak terhitung dalam 3 hari ini dan menjadikan jalsah ini diberkati dalam segala seginya, dan jalsah berakhir dengan baik dan sempurna. Dengan karunia Allah Ta'ala, cuaca juga baik dan seluruh program berakhir dengan sangat baik. Selain kegiatan pokok jalsah, yaitu pidato-pidato dan acara-acara lainnya, dari segi tabligh dan keilmuan, berbagai departemen telah mengatur pameran-pameran yang dengan karunia Allah Ta'ala juga memberikan dampak yang sangat baik kepada orang-orang luar dan para Ahmadi juga. Dan banyak dari mereka yang mendapat taufik untuk menambah pengetahuan mereka. Demikian pula, MTA juga menayangkan berbagai program yang syarat keilmuan pada waktu-waktu jeda di antara jalsah, dan ini memberikan dampak yang sangat baik kepada banyak orang. Para Ahmadi yang berada di berbagai negara juga sangat menyukainya. Dan dalam hal ini juga banyak hal-hal baru yang dapat diketahui. Demikian pula, MTA kali ini menghubungkan jalsah ini dengan sekitar 119 pusat penayangan di sekitar 56 negara di dunia. Melalui sambungan ini, orang-orang dari kedua belah pihak dapat saling melihat satu sama lain. Kita dari sini dapat melihat mereka, dan mereka dari sana secara langsung tengah melihat kita. Ini bukan hanya siaran televisi yang mereka simak, tetapi juga adalah sambungan langsung yang memberikan dampak yang sangat baik dan mendalam. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang hadir di sini. Orang-orang di sini juga sangat menyukainya. Bahkan perasaan dan gejolak mereka yang menyaksikan jalsah yang berada di berbagai negara juga adalah sama, yaitu seolah mereka sedang duduk di tenda jalsah gah dan mendengarkan jalsah di sini. Mereka duduk berjarak ribuan mil jauhnya, akan tetapi Allah Ta'ala melalui sarana ini memberikan taufik kepada mereka untuk menyimak jalsah dengan sedemikian rupa sehingga mereka merasakan diri mereka hadir di sini. Maka ini juga merupakan salah satu karunia besar dari karunia-karunia Allah Ta'ala yang telah Dia berikan kepada Jemaat Ahmadiyah, bahwa melalui penemuan-penemuan baru ini, Dia telah mengumpulkan seluruh Ahmadi di dunia. Pemandangan menjadi ummatan wahidah ini tidak terlihat di tempat lain manapun di dunia. Kali ini secara umum, terkait penyelenggaraan,
Kebanyakan orang juga mengatakan bahwa ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan banyak orang yang telah mengungkapkan hal tersebut. Baik mereka yang mengikuti di sini maupun mereka yang menonton program dari televisi di berbagai negara telah mengatakan demikian. Ada suasana yang khas, dan semua ini adalah karunia khas dari Allah Ta'ala yang dirasakan oleh setiap orang secara luar biasa, yakni berkah-berkah khas dari Allah Ta'ala sedang turun pada jalsa ini. Allah Ta'ala berfirman, kalian harus menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, dan ketika kalian bersyukur, maka aku akan melimpahkan kepada kalian lebih banyak lagi karunia-karuniaku. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, menjadi orang-orang yang bersyukur, maka aku akan memberikan kepada kalian lebih banyak lagi. Maka untuk menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala yang lebih banyak, diperlukan rasa syukur. Allah Ta'ala berfirman, innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat menghargai dan maha mengetahui. Ketika kata syukur digunakan untuk Allah Ta'ala, maka ini digunakan dalam makna menghargai. Jadi Allah Ta'ala menghargai orang-orang yang bersyukur, dan sebagai hasil dari penghargaan ini, kemudian Allah Ta'ala terus melimpahkan karunia kepada mereka. Allah Ta'ala adalah maha memiliki. Dia tidak perlu berterima kasih kepada manusia, tetapi menghargai mereka itulah menghargai rasa syukur yang sedang dilakukan oleh para hambanya. Maka dia juga maha berilmu dan dia mengetahui siapa yang benar-benar bersyukur. Jika rasa syukur ini benar-benar nyata, maka dia akan terus melimpahkan karunia yang lebih banyak lagi. Ini seharusnya bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tetapi harus ada jiwa rasa syukur. Dan jiwa ini telah Allah Ta'ala ciptakan dengan karunia-Nya dalam jemaat ini dalam jumlah yang banyak. Dan semoga Allah Ta'ala terus meningkatkannya. Di sini, para peserta yang ikut serta juga harus mengingat bahwa tatkala mereka memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, di sana mereka juga harus mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang bekerja. Bersyukurlah atas bagaimana Allah Ta'ala menciptakan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan-pekerjaan para panitia, menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka, menciptakan perbaikan dalam setiap pekerjaan mereka, dan memberi mereka taufik untuk melayani orang dengan sebaik-baiknya. Dan dengan cara ini, tersedia sarana-sarana kemudahan yang lebih banyak lagi bagi para peserta. Tersedia sarana-sarana yang lebih baik. Tahun ini, dengan karunia Allah Ta'ala, sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada hari terakhir jalsah yang lalu, saya katakan kehadiran mencapai lebih dari 46.000 orang. Bahkan menurut laporan dari lajnah yang datang kemudian, perhitungan mereka tidak dihitung dengan benar. Jika laporan perhitungan yang mereka kirimkan kemudian itu disertakan, maka dengan menggabungkan laki-laki dan perempuan, total jumlahnya menjadi 50.000, karena mereka mengatakan kami ada 25.000 orang. Maka ke-50.000 orang yang mengikuti jalsa ini harus bersyukur bagaimana Allah Ta'ala melalui para panitia telah menciptakan kemudahan-kemudahan bagi mereka. Mereka tidak mengalami kesulitan dalam masalah transportasi, tidak mengalami kesulitan dalam masalah makanan, dan tidak mengalami kesulitan dalam masalah mendengarkan acara-acara jalsah. Dan berbagai kebutuhan lain mereka terus terpenuhi. Pengaturan tempat tinggal juga tersedia dan cukup memadai, sehingga ketika para tamu menginap di tempat-tempat penginapan jemaat, bagi mereka juga tersedia pengaturan yang lebih baik. Jadi semua pekerjaan yang terlaksana dengan karunia Allah Ta'ala ini, di dalamnya sedikit pun bukanlah karena kehebatan kita, melainkan merupakan karunia Allah Ta'ala atas mereka, di mana para panitia harus bersyukur. Mereka juga harus bersyukur dengan mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kami dan menganugerahkan hasil-hasil yang lebih baik atas pekerjaan-pekerjaan kita. Sementara itu, para peserta juga harus bersyukur bahwa Allah Ta'ala telah menyediakan sarana-sarana untuk mereka dengan sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, yang berasal dari berbagai lapisan dan berbagai standar pendidikan, semuanya seraya bersama-sama
Mereka siang malam melakukan tugas-tugas mereka secara sukarela demi ridha Allah Ta'ala. Di berbagai bagian, sebagaimana telah saya sampaikan, baik di tempat jalsah laki-laki maupun wanita, di antara para panitia terdapat ribuan anak laki-laki dan perempuan, remaja laki-laki dan perempuan, dan semua orang memperoleh taufik untuk mengkhidmati dengan cara tanpa pamrih. Dan semua orang ini layak mendapat ucapan terima kasih dari para peserta. Demikian pula dari Kanada dan Australia juga datang para anggota Khuddamul Ahmadiyah dalam jumlah yang besar. Mereka membantu pekerjaan jalsah, baik sebelum jalsah, selama jalsah berlangsung, dan setelahnya pun mereka membantu dalam wind up atau penyelesaian. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kepada mereka semua juga. Allah Ta'ala dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya, "Hambaku si fulan telah berbuat baik kepadamu, namun kamu tidak mengucapkan terima kasih kepadanya." Maka hamba itu akan berkata, "Wahai Allah, ihsan atau kebaikan itu engkaulah yang melakukannya atasku. Aku telah mengucapkan syukur kepadamu dan terus melakukannya." Allah Ta'ala akan berfirman, "Tidak, aku telah berbuat baik kepadamu melalui hamba itu sehingga pekerjaan-pekerjaanmu terlaksana. Oleh karena itu, mengucapkan terima kasih kepada hamba itu juga perlu." Maka Allah Ta'ala sangat menghargai amalan hamba-hambanya yang dilakukan demi Allah hingga Dia berfirman, "Ucapkanlah terima kasih kepadanya." Dan dari kita pun, Dia menginginkan hal yang sama, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, supaya kemudian tercipta suatu suasana yang sepenuhnya merupakan suasana syukur, di mana dari segala penjuru, syukur sedang diucapkan, dan inilah yang harus selalu kita ingat. Semua orang ini sebagaimana telah saya sampaikan, layak mendapat ucapan terima kasih, yaitu para panitia. Hal ini juga sangat memberi pengaruh pada orang-orang luar. Melihat semangat mereka, para tamu sangat terkesan. Mereka heran bagaimana anak-anak pun sedang bertugas, baik memberi minum air, memasak roti, menjamu tamu, dan di berbagai tempat bekerja membersihkan dan lain-lain. Dan bagaimana mereka itu bekerja dengan gembira. Kesan-kesan yang diperoleh bukanlah satu, melainkan ada beberapa kesan seperti itu dari para tamu yang datang ke sini. Bahwa kami bertanya kepada berbagai pekerja, apa profesinya? Kami mengira mereka mungkin bekerja sebagai buruh kasar atau semacamnya, sesuai cara mereka bekerja. Ada panitia yang memberitahu bahwa dirinya adalah seorang yang memiliki kedudukan tinggi di sebuah perusahaan. Ada yang memberitahu bahwa dirinya adalah seorang guru. Ada yang berkata bahwa dirinya adalah mahasiswa doktor. Ada yang telah memperoleh gelar doktor. Maka terdapat orang-orang yang memiliki semangat seperti ini, yang mempersembahkan diri mereka untuk mengkhidmati para tamu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Maka hal ini menuntut bahwa siapa saja yang ikut serta harus berterima kasih kepada orang-orang ini, dan para panitia pun harus bersyukur atas hal ini, bahwa meskipun sepanjang tahun mereka tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan tablik atau pesan jemaat dengan cara yang semestinya, namun di sini ketika mereka berkhidmat di jalsah, mereka menjadi bertemu dengan berbagai orang. Di sini orang-orang non-Ahmadi juga datang. Dari berbagai negara datang orang-orang yang baru memiliki perkenalan awal dengan jemaat, dan mereka datang kemari untuk melihat apakah orang-orang ini benar-benar seperti yang mereka dengar. Lalu ketika mereka melihat para panitia ini yang berasal dari berbagai profesi, mereka berkhidmat dengan corak seperti ini, dan setiap orang melakukan pekerjaan seperti halnya buruh pada umumnya, maka dengan melihat mereka, ini memberikan kesan yang mendalam kepada para tamu. Ini adalah tablik secara diam yang juga mereka jalankan. Saya akan menyajikan beberapa contoh dari pernyataan ini karena ada contoh yang tak terhitung banyaknya. Tak terhitung orang yang telah mengirimkan kepada saya pendapat mereka bahwa bagaimana Allah Ta'ala menyemaikan kesan baik pada hati orang-orang. Sebagaimana mereka terkesan oleh pidato-pidato jalsah, di sana pun mereka terkesan oleh pekerjaan para panitia kita dan sikap anak-anak. Jadi ini adalah tablik secara diam dan pesan Islam yang sejati melalui Jemaat Ahmadiyah sampai kepada semua orang. Demikian juga mereka yang baru datang, yaitu yang akan bergabung dengan jemaat, atau mereka yang pertama kali datang ke sini, maka mereka juga mendapat dorongan semangat. Mereka melihat bagaimana dengan penuh kehormatan dan penghargaan mereka disambut sebagai tamu.
bagaimana orang-orang di sini telah bersikap kepada mereka. Ada beberapa kesan sebagaimana yang saya sampaikan akan saya sajikan di sini. Asisten Komisaris Kepolisian di Rhode Island yang datang ke sini yaitu Mr. Manojloj Malhan Sahib menuturkan, saya telah mengikuti banyak acara pemerintah dan sosial dalam kapasitas saya sebagai Komisaris Polisi dan Komandan Divisi. Akan tetapi, apa yang saya lihat selama hari-hari jalsah adalah merupakan sesuatu yang patut dicontoh. Ini adalah pelajaran berharga tentang pengaturan dan kedisiplinan. Kehadiran 10,000 sukarelawan adalah suatu keajaiban yang menakjubkan. Setiap orang melakukan pengkhidmatan secara bahu-membahu dengan semangat yang tak tertandingi. Saya melihat seorang sukarelawan, meskipun tangannya terbungkus perban, tangannya terluka, akan tetapi dengan senyuman ia mengkhidmati orang-orang. Menuturkan, saya bertemu dengan para dokter, profesional bidang teknologi informasi, pengusaha, pemegang gelar doktor, semuanya melaksanakan pengkhidmatan dengan kerendahan hati dan tekad. Sopir yang membawa kami ke jalsah salanah ketika saya menanyakan profesinya, ia berkata bahwa ia telah meraih gelar doktor di bidang biokimia. Hal ini memberikan pengaruh yang sangat mendalam pada saya. Pengabdian dan kerendahan hati yang seperti ini, dan demi untuk jemaatnya, adalah tidak pernah saya alami dalam kehidupan saya. Kemudian menuturkan, acara-acaranya sangat bagus, pengaturan keamanan juga sangat bagus. Bagaimanapun, setiap sisi telah meninggalkan pengaruh yang mendalam dan abadi dalam diri saya. Dan saya kembali ke negara saya dengan memiliki banyak hal untuk dibagikan kepada rekan-rekan para polisi dan anggota keluarga saya, yaitu kenangan yang saya bawa dari sini. Ada seorang tamu dari Belgia yaitu Zutur Sahib yang merupakan perwakilan dari organisasi hak asasi manusia HRWF. Beliau mengikuti jalsah. Beliau menuturkan, ikut serta di pertemuan yang luar biasa ini adalah kebahagiaan sejati bagi saya. Ini bukan hanya sekedar pengalaman yang berkesan, tetapi karena kehangatan dan keramahan tuan rumah yang luar biasa, ini telah menjadi pengalaman yang meninggalkan kesan yang mendalam. Mengatur sebuah pertemuan dalam skala yang begitu besar, di mana ribuan orang ikut serta selama beberapa hari, tentu saja merupakan kesuksesan yang luar biasa. Selama percakapan dengan para sukarelawan, saya mengetahui bagaimana setiap bagian memulai persiapan beberapa bulan sebelumnya. Tanggung jawab didelegasikan dan setiap orang dilatih dengan cara yang sangat jelas. Saya tidak hanya terkesan dengan keterampilan dalam hal pengaturan, tetapi juga dengan fondasi moral yang ada di baliknya. Mereka yang melatih tidak hanya menjelaskan peraturan-peraturan, tetapi juga mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai seperti mengkhidmati kemanusiaan, sikap kerendahan hati, dan penghormatan serta penghargaan terhadap setiap tamu. Nilai-nilai ini tampak jelas dalam setiap bidang pengkhidmatan, baik yang memberikan petunjuk di tempat parkir, yang membersihkan toilet, yang menyajikan makanan, yang ada di bagian pendaftaran, atau yang memeriksa tas di bagian keamanan. Setiap panitia melaksanakan tanggung jawabnya dengan menjunjung martabat dan kasih sayang. Sebagai tamu non-jemaat, saya melihat sistem yang sangat terkoordinasi dan tidak pernah mengamati atau mendengar tentang ada masalah besar atau perselisihan apapun. Ini menunjukkan bahwa jemaat Anda telah menjalankan tarbiyat terkait perdamaian dan non-kekerasan secara mendalam. Kemudian menuturkan, aspek menonjol yang saya lihat adalah keseriusan jemaat Anda terhadap pendidikan dan kemajuan intelektual. Selama jalsah, diumumkan bahwa siswa yang menunjukkan prestasi cemerlang, dan hal ini mencerminkan adanya upaya pengembangan pribadi dan penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian menuturkan, selama jalsah, saya berulang kali menyaksikan penampakan sikap simpati yang tulus, kasih sayang orang tua kepada anak-anak mereka, perhatian para ketua panitia terhadap tim mereka, para relawan yang dengan sendirinya maju untuk membantu dan bertanya kepada para tamu, meskipun mereka orang asing sekalipun, bahwa apa yang dapat kami layani untuk Anda.
dan secara umum orang-orang terlihat berkhidmat dengan melampaui tanggung jawab mereka. Kemudian menuturkan, melihat hal ini, saya terkejut dengan penuh rasa gembira bahwa jemaat Anda terikat dengan pembaharuan rohani dan keluasan pemikiran. Saya merasa senang bahwa menurut keyakinan Anda, Allah Ta'ala masih bercakap-cakap kepada manusia hingga hari ini, dan Allah Ta'ala tidak meninggalkan sifat-sifatnya, melainkan dengan perantaraan kepemimpinan wujud yang saleh, dan melalui ilham, Allah Ta'ala terus menjalankan pekerjaannya. Dari Brazil, anggota parlemen provinsi Yuramura menuturkan, saya merasa sangat gembira mengetahui ajaran-ajaran Islam yang penuh hikmat di jalsah. Pemandangan solat sangat menyentuh jiwa saya. Demikian pula syair-syair yang dibacakan terus meresap ke dalam hati. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi saya. Dan pidato khalifah saat ini tentang pengkhidmatan tamu juga memberikan dampak yang mendalam pada diri saya. Dan saya heran bahwa ini adalah pengaturan yang bersifat sementara, padahal ada 46.000 orang yang berkumpul di sini. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, anak-anak kecil yang dengan sendirinya mengungkapkan keinginan untuk melayani orang-orang dengan memberikan air minum. Semangat pengkhidmatan kepada makhluk dan pengorbanan ini hanya dapat ada dalam hati-hati yang telah terdidik. Dan kemudian saya juga terkesan bahwa para Ahmadi benar-benar adalah orang-orang yang penuh cinta kasih, sopan dan tulus. Dan ini adalah suatu jemaat yang alih-alih menciptakan jarak di antara manusia, bangsa-bangsa dan agama, mereka mengajarkan untuk saling menyatukan hati dengan semangat cinta dan kasih sayang. Dan sungguh benar bahwa jemaat Ahmadiyah mengamalkan ajarannya, yang mana ini merupakan teladan bagi dunia. Beliau menuturkan, melihat hal-hal ini juga memberikan kekuatan besar pada hati saya dan juga pemikiran saya untuk menjadi lebih baik demi kemanusiaan. Kemudian menuturkan, agama Anda mungkin berbeda dari agama saya, tetapi bagaimanapun juga ini adalah agama yang tidak memisahkan manusia, melainkan menyatukan manusia. Dan doa saya adalah semoga Anda senantiasa menjadi mercusuar bagi cahaya ini. Semoga jemaat Ahmadiyah di Brazil dan di seluruh dunia senantiasa terjaga dan terus berkembang. Saya ingin mengatakan kepada orang-orang, khususnya kepada para penduduk Brazil, agar mereka datang dan melihat jemaat Ahmadiyah, bahwa bagaimana para Ahmadi di seluruh dunia menjalankan peran mereka di bidang kerohanian, agama, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan. Rosita Chartes Sahibah yang adalah seorang wanita dari Chili, beliau adalah profesor teologi dan dialog antaragama di Universitas Katolik. Beliau senantiasa ambil bagian dalam berbagai konferensi antaragama. Beliau menghadiri jalsah tahun ini. Beliau menuturkan, pertemuan seperti halnya jalsah ini, di mana setiap segi telah diatur dengan istimewa dan mendetail seperti ini, adalah acara yang tidak ada bandingannya. Menuturkan, pada hari pertama, usaha saya adalah agar berupaya makan dan minum sesedikit mungkin supaya tidak merasa perlu pergi ke toilet. Beliau berpikir bahwa mengingat ini adalah pertemuan yang begitu besar, seperti yang terjadi di pertemuan-pertemuan duniawi, akan ada kekotoran, toilet yang kotor dan sebagainya, atau tidak dapat digunakan, dan akan ada kesulitan. Dan hal yang sama mungkin akan terjadi di jalsa ini. Bagaimanapun, ketika beliau merasa perlu menuturkan, saya sangat terkejut melihat ini. Kemudian menuturkan kepada wakil kita yang bersamanya, standar kebersihan Anda sekalian tidaklah tertandingi, dan kamar mandi terlihat seolah-olah tidak ada yang menggunakannya sama sekali. Beberapa orang juga ada yang mengeluh bahwa kamar mandi kotor. Tetapi ini adalah para Ahmadi yang mengungkapkan keluhannya. Padahal kepada para Ahmadi saya telah berkata berulang kali bahwa Anda sekalian harus membantu para petugas kebersihan. Dan ketika Anda sendiri telah menggunakannya, maka setelah itu pergilah setelah membersihkannya dengan baik.
Jika setiap Ahmadi sendiri memberikan perhatian ke arah ini, maka standar-standar ini dapat menjadi lebih baik lagi. Demikian pula beliau menyebutkan tentang persaudaraan dan kesatuan jemaat yang saling mengikat dan menuturkan, kami para tamu non-jemaat yang datang dari Amerika Latin juga telah terwarnai dengan warna Anda sekalian. Di bawah pengaruh suasana jalsa Anda, roh yang sama telah terbentuk dalam diri kami juga. Sebelum jalsa kami tidak saling mengenal satu sama lain, dan berkat jalsa, sekarang rasanya seolah kami adalah satu keluarga. Dari Benin, seorang tamu bernama Cabe Azam Tarusahibah yang pernah menjadi Menteri Sosial, saat ini beliau bekerja sebagai penasihat untuk Presiden Dewan Perwakilan Nasional, menuturkan, ini adalah pengalaman pertama saya ikut serta dalam jalsa salanah. Saya sangat bersyukur dapat ikut serta dalam pertemuan rohani ini yang telah diorganisir dengan cara yang sangat baik oleh Jemaat Ahmadiyah. Saya disambut dan diterima dengan sangat hangat. Sistem dan pengaturannya sangat baik. Semua tim telah menjalankan perannya masing-masing. Dan nasihat-nasihat Khalifah Waqt telah semakin meninggikan keutamaan pertemuan ini. Dan saya pulang dengan banyak pelajaran dari sini. Di sini, jalsa salanah juga merupakan penampakan persatuan. Di sini, para saudara-saudari dari berbagai bahasa dan budaya berkumpul bersama dan terikat di bawah satu pesan Allah Ta'ala dan Al-Quran Suci yang sama. Kemudian menuturkan, saya mengucapkan terima kasih atas nama Presiden Dewan Perwakilan Nasional dan rakyat Benin kepada panitia yang telah menyambut dan memperlakukan saya dengan begitu hangat, serta mengatur segala kebutuhan saya. Seorang tamu, Gaston Acamfo Sahib yang berasal dari Argentina, namun saat ini berdomisili di Portugal, beliau bekerja sebagai Sekretaris Jenderal IPDAL, sebuah lembaga think tank atau analis kebijakan yang terkenal. Beliau beragama Katolik namun juga memiliki ketertarikan terhadap Islam. Menuturkan, selama jalsa, saya mendapat kesempatan melihat banyak kebaikan para anggota jemaat Anda. Dan hal yang paling saya sukai adalah bahwa para pemuda Anda teguh dengan agamanya dan mengamalkan ajaran keyakinannya dengan teguh. Menuturkan, dalam masyarakat kami, kebanyakan adalah Kristen yang menjalankan ritual keagamaan semata dan tidak sepenuhnya mengamalkan ajaran-ajaran. Demikian pula dalam acara-acara Katolik kami, kebanyakan peserta acara adalah dari kalangan usia lanjut. Sedangkan dalam jalsa Anda tidak hanya para peserta jalsa, melainkan pelayanan penting juga diserahkan kepada para pemuda. Menuturkan, saya di satu sisi merasa sangat senang melihat hal ini, dan bersamaan dengan itu sebagai seorang Katolik saya juga merasa malu bahwa kami tidak memiliki standar disiplin yang ada pada Anda sekalian, dan penghormatan yang Anda berikan kepada Khalifah Anda, dan cara Anda menghormati beliau, serta cara Anda menunjukkan ikatan dengan beliau, ini juga merupakan suatu teladan. Dari Italia ada seorang tamu yaitu Nyonya Georgia Iacoli, yang merupakan presiden direktur dari satu lembaga parlemen Uni Eropa di Italia. Menuturkan, saya mengira bahwa ini hanyalah sebuah pertemuan keagamaan biasa, tetapi saya keliru. Jalsa salanah adalah pengalaman jiwa yang hakiki, yang meninggalkan jejak mendalam pada jiwa. Rasanya adalah seperti memasuki suatu dunia di mana keimanan, persaudaraan dan kerohanian menjadi terasa dan saling terhubung. Melihat ribuan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk satu tujuan yang sama, yaitu memperkuat hubungan dengan Allah dan kemanusiaan, merupakan pengalaman yang sangat mengharukan bagi saya. Yang paling memukau saya adalah pengorganisasian yang luar biasa, di mana semuanya dilaksanakan oleh para relawan yang terdiri dari anak-anak, pemuda, pria, wanita, dan semuanya sangat ramah dan berakhlak mulia.
Semua ini adalah gambaran nyata dari pesan sejati Jemaat Ahmadiyah, yaitu kedamaian, pengkhidmatan, dan cinta kasih yang tanpa pamrih. Kemudian menuturkan, satu hal yang akan terukir dalam hati saya selamanya adalah momen doa bersama yang mana saya berkesempatan ikut serta di dalamnya. Keheningan ini penuh dengan makna mendalam dan hubungan yang erat. Menuturkan, bagi saya, Jalsah Salanah bukanlah hanya sebuah acara, tetapi ini adalah seruan untuk mengintrospeksi diri dan untuk merenungi sikap kita terhadap orang lain. Jadi demikianlah pengaruh jalsah pun tampak pada orang luar juga. Tuan Fernando Pinto, Wakil Wali Kota Praia, ibu kota Kepulauan Cape Verde, datang ke jalsah. Beliau menuturkan, saya tidak dapat mengungkapkan perasaan saya tentang jalsah dengan kata-kata. Usia saya sudah 65 tahun dan saya telah menghadiri konferensi-konferensi besar di dunia. Tetapi saya tidak pernah menghadiri konferensi yang besar dan terorganisir seperti jalsah ini, di mana lebih dari 46.000 orang ikut serta dan setiap orang bertemu satu sama lain dengan cinta dan kasih sayang. Dan semua orang tampak seperti bagian satu keluarga. Menuturkan, saat ini dunia membutuhkan Tuhan untuk kedamaian. Keinginan saya adalah agar pesan Jemaat Ahmadiyah tersebar di negara kami dan pesan ini juga sampai kepada para pemimpin kami. Kami berharap agar misi Jemaat Ahmadiyah juga dibuka di negara kami. Menuturkan, saya telah mendengar semua pidato imam jemaat yang telah menyentuh hati saya dan pesan ini juga harus didengar oleh semua pemimpin dunia agar mereka juga menyadari tanggung jawab mereka. Dari Belize ada Ethan Mariano Sahib yang baru masuk Ahmadi. Menuturkan, keyakinan saya sangat bertambah dengan mengikuti jalsah dan bertemu dengan Khalifah Waqt. Kemudian menuturkan, saya akan setia kepada Khalifah sampai napas terakhir saya dan saya mencintai khilafat. Kemudian menuturkan, masyarakat Barat mengajarkan kepada kita bahwa jika seseorang melakukan sesuatu untuk Anda, maka biarkan saja mereka melakukannya. Tetapi di sini setiap orang berusaha untuk melakukan pengkhidmatan sebanyak-banyaknya agar memperoleh keberkatan yang lebih banyak lagi. Setiap orang melayani dengan melampaui kemampuannya. Sangat membahagiakan melihat bahwa tidak ada pertimbangan usia atau generasi. Semua saling mencintai dan ingin melayani. Dalam percakapan dengan banyak orang, menjadi jelas bahwa di sini para Ahmadi memberikan lebih banyak keutamaan kepada mengkhidmati manusia daripada profesi mereka. Mereka menganggap lebih penting untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan memperoleh berkat-berkat di sini. Kemudian menuturkan, perubahan yang terjadi dalam hidup saya setelah jalsah sangatlah menakjubkan. Perjalanan dari tidak memahami nilai khilafat hingga memiliki kecintaan yang mendalam untuk khalifah di dalam hati saya, ini benar-benar patut disampaikan. Saya sebelumnya tidak memiliki penghargaan terhadap khilafat, tetapi sekarang saya memiliki kecintaan yang besar kepada khilafat. Menuturkan, di Belize, jika beberapa orang berkumpul, maka terjadi perselisihan. Di sini 50.000 orang, populasi kota kami pun adalah 50.000, jadi di sini juga ada sekitar jumlah itu yang ikut serta, tetapi ini benar-benar damai. Kemudian berkata, pengaturan yang sangat terorganisir, dipikirkan dengan sangat teliti di setiap pengaturannya. Ada anak-anak yang membagikan air, ada para pemuda yang mengatur barisan mobil di tempat parkir, ada pembagian makanan dan kebersihan. Setiap orang bekerja dengan semangat pengorbanan dan kecintaan yang besar. Melihat semua ini sangatlah mengesankan. Orang-orang yang berasal dari profesi-profesi tinggi juga sibuk dalam pengkhidmatan yang sama sekali tanpa pamrih. Dan hanya karena mereka ingin melayani dan mereka ingin memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Seorang profesor senior, Peter Pelikan Sahib dari Republik Ceko, beliau ikut serta dalam jalsah. Beliau adalah ahli dalam studi Islam dan ilmu fikih di Republik Ceko. Beliau memegang posisi di berbagai departemen di tingkat pemerintahan. Beliau menulis berbagai artikel di majalah dan surat kabar dan beliau adalah seorang Muslim Sunni. Menuturkan, ini adalah jalsah kedua saya.
Sebelumnya saya ikut di Jalsa Jerman dan di sini juga saya melihat standar yang tinggi yang sama seperti yang saya lihat sebelumnya. Tetapi di sini ada satu kelebihan, yaitu kehadiran khalifah, yang hal ini sangat berkesan bagi saya. Kemudian menuturkan, saya telah melihat banyak pertemuan dan pameran di dunia, tetapi tingkat persatuan, kecintaan dan suasana damai seperti ini pertama kalinya saya lihat. Di sini wajah setiap orang tampak senyuman dan ada semangat pengkhidmatan yang terlihat jelas, yang mana ini merupakan hasil dari didikan tinggi Jemaat Ahmadiyah. Lalu menuturkan, pidato pertama yang disampaikan oleh Khalifah juga merupakan pengalaman yang tidak terduga dan menakjubkan bagi saya. Beliau menyampaikan semua hal dengan sangat logis dan menasihati tentang para tamu, yaitu bagaimana melayani mereka, bahwa hati mereka seperti halnya kaca, harus mengkhidmati mereka, dan memang para Ahmadi memberikan perhatian ke arah itu dan benar-benar mengkhidmati. Kemudian menuturkan, pengaturan keamanan juga baik dan di setiap tempat pekerjaan dilakukan dengan cara yang sangat terorganisir dan mengherankan bahwa semua pekerjaan ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Kemudian menuturkan, menurut pendapat saya, orang lain juga harus datang ke sini agar mereka sendiri dapat datang dan melihat dengan mata mereka sendiri suasana persaudaraan ini dan merasakan bagaimana cinta persaudaraan dan kedamaian menyatu dalam suasana di sini. Ini adalah pengalaman yang setiap orang setidaknya sekali harus mengalaminya. Kemudian menuturkan, pengalaman ini meyakinkan saya bahwa masa depan Jemaat Ahmadiyah adalah cerah. Jalsa ini telah melahirkan wawasan yang lebih mendalam dalam diri saya mengenai Islam. Meskipun saya sendiri adalah seorang Muslim Sunni, namun saya tidak pernah menganggap saudara-saudara Ahmadi berada di luar Islam. Di sini saya mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan para ulama Ahmadi dan saudara-saudara dalam berbagai bahasa yang dengan ketulusan hati memberitahu saya tentang ajaran dan prinsip jemaat. Ini sangat penting bagi saya, tidak hanya sebagai seorang Muslim, tetapi dalam kapasitas saya sebagai profesor di Republik Ceko. Menuturkan, saya juga mendapat kesempatan untuk berbicara dengan para relawan. Di antaranya ada yang berusia lanjut dan ada juga yang masih muda. Saya bertanya kepada semuanya, mengapa mereka melakukan pengkhidmatan ini? Jawaban setiap orang kurang lebih sama, yaitu mereka melakukannya demi keridhaan Allah Ta'ala, demi para tamu Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan untuk kemajuan rohani serta perbaikan diri mereka. Seorang khadim memberitahu, selama 15 tahun terakhir ia telah berkhidmat di departemennya, dan sejak dia masih kecil, setiap tahun ia telah mewakafkan hari-hari jalsa untuk mengkhidmati para tamu Hazrat Masih Maud alaihissalam. Semua pengkhidmatan ini mereka lakukan tanpa imbalan dan hadiah duniawi apapun. Menurut saya inilah pendidikan rohani yang tinggi yang telah ditanamkan oleh khilafat dalam hati mereka. Dan inilah sebabnya mengapa setiap panitia melaksanakan tugasnya dengan penuh ketulusan, pengorbanan, dan semangat kasih sayang. Di hati saya ada rasa hormat dan keyakinan yang tak terbatas untuk para relawan yang tulus ini, yang siap menyumbangkan tenaga mereka dengan tanpa pamrih dalam keadaan apapun. Lalu menuturkan, sebagai profesor, hal ini juga menakjubkan dan membahagiakan bagi saya, bahwa Jemaat Ahmadiyah memberikan keutamaan yang tinggi kepada pendidikan. Selama beberapa jam, saya menghabiskan waktu di stand buku. Saya mempelajari berbagai kitab dengan seksama dan mendapati standar, materi, dan gaya ilmiah yang sangat bagus dan patut dipuji. Ini merupakan pengkhidmatan keilmuan yang menakjubkan dan mengesankan. Kemudian dari Guyana, Prancis, seorang mubai baru, Amina Malasangga Sahibah menuturkan, selama jalsah, hal yang paling menyentuh hati adalah akhlak orang-orang dan keramah tamahan mereka. Jika Anda lelah dan membutuhkan tempat duduk, maka orang-orang yang sudah duduk sebelumnya segera berdiri dan memberikan tempat mereka. Ada perasaan ketenangan dan kebebasan di sini yang menakjubkan. Suatu suasana rohani yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata, dan momen yang
paling berkesan adalah ketika saya melihat dan bertemu dengan Khalifatul Masih. Tanpa disadari air mata mengalir dari mata saya. Sesungguhnya sejak awal hubungan dengan khilafat ini dan ungkapan kesetiaan ini, semua hal ini diciptakan oleh Allah Ta'ala sendiri. Tidak ada manusia yang dapat menciptakannya. Dari Bulgaria juga ada seorang mubayyi baru, Evelina Saibah, yang menuturkan, saya adalah satu-satunya Ahmadi di rumah saya. Saya mempelajari Ahmadiyah dengan sangat mendalam dan menerimanya setelah penelitian selama 3 tahun. Ini adalah jalsah pertama saya di Inggris. Dan ini adalah sebuah jalsah yang sangat rohani. Meskipun saya telah menunggu kesempatan ini dalam waktu yang lama untuk melihat sendiri jalsah Inggris, yang merupakan jalsah terbesar, karena Khalifatul Masih turut serta di dalamnya dan juga memberikan pidato dan nasihat, menuturkan, selama hari-hari yang penuh berkah ini, saya merasakan suasana rohani yang tak ada bandingannya dan mendapat taufik untuk menjadi bagian darinya. Dengan tinggal di antara orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, hubungan saya sendiri dengan Allah Ta'ala menjadi semakin kuat. Semangat persaudaraan dan akhlak mulia, serta standar rohani yang terlihat dalam setiap seginya, meninggalkan kesan mendalam di hati saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada semua panitia, relawan, dan pengurus yang telah bekerja tanpa lelah untuk penyelenggaraan jalsah. Pengalaman saya sangat luar biasa dan saya sangat terkesan dengan betapa teliti dan cermatnya perhatian untuk kenyamanan dan kemudahan para tamu. Menuturkan, pada penutupan jalsah yang penuh berkah ini, saya pulang ke rumah dengan iman yang lebih kuat dari sebelumnya dan dengan ilmu yang lebih benar, serta dengan keyakinan bahwa hubungan saya sekarang adalah dengan Islam yang sejati. Bagi saya, momen yang sangat mengesankan adalah ketika Hazrat Khalifatul Masih memberikan pidato tentang kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Meskipun saya telah merenungkan topik ini sebelumnya, namun sabda-sabda Khalifah telah memberikan saya wawasan baru dan menunjukkan sudut pandang baru yang sebelumnya tidak pernah terungkap di hadapan saya. Menuturkan, pidato ini adalah jawaban yang lengkap dan berdasar atas tuduhan-tuduhan dan keraguan-keraguan yang dilontarkan oleh sebagian penentang tentang kedatangan wujud lain setelah Khotaman Nabiyyin. Pidato ini telah memperluas pemahaman dan wawasan saya, serta memperdalam pandangan saya dan membuat sudut pandang saya menjadi lebih luas lagi. Kemudian menuturkan, satu lagi pidato yang telah meninggalkan kesan mendalam di hati saya adalah dalil-dalil tentang Al-Quran Suci yang berasal dari Tuhan. Mendengar bagaimana keberatan-keberatan zaman sekarang yang dibantah dengan cara yang begitu logis, berdasar dan jelas, maka saya tidak hanya mendapat ketenangan hati, tetapi juga memperoleh keyakinan baru bahwa sekarang saya juga dapat menjawab tuduhan-tuduhan ini kapan saja jika dalam suatu majelis Al-Quran Suci diserang kebenarannya. Dari Brazil, seorang tamu, Egor Lucas Sahib, yang adalah seorang wartawan dan sekretaris anggota parlemen provinsi, ia menuturkan, ketepatan waktu dalam program-program jalsah adalah sangat terpuji. Ini adalah hal yang sangat baik. Keramahan dan ketulusan hati para anggota Jemaat Ahmadiyah sangat mengesankan. Mulai dari makanan hingga penggunaan toilet, dari transportasi hingga pintu masuk dan keluar tempat jalsah, para tamu selalu diprioritaskan. Suasana ini mengajarkan manusia tentang gotong royong dan pengorbanan. Beliau juga mengatakan bahwa beliau terkesan dengan kesungguhan dalam menghindari pemborosan makanan. Namun, makanan tetap dibagikan kepada setiap orang dengan sangat murah hati. Seorang tamu dari Indonesia, Tuan Gomar Gultom, yang adalah seorang pendeta, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Beliau menuturkan, saya sebelumnya sudah mengetahui tentang Ahmadiyah, tetapi melalui jalsa ini saya memahami dengan lebih baik lagi
bahwa Ahmadiyah adalah sebuah gerakan kerohanian yang dimulai dari sebuah desa kecil di Kadian dan kini telah menjadi sebuah gerakan rohani yang berskala global. Saya melihat bagaimana para anggota Ahmadiyah dari berbagai negara datang dengan semangat yang sama untuk menjalin hubungan dengan Allah. Beliau mengatakan, hal yang mengesankan bagi saya adalah penekanan yang kuat pada upaya peningkatan hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Ini adalah sesuatu yang sering diabaikan oleh banyak orang. Namun di sini, hal tersebut justru menjadi hal yang mendasar. Seorang tamu dari Islandia, Tuan Nun Kesoru, yang adalah ketua Universal Peace Federation, beliau menuturkan, dalam Injil Matius, pasal 7 ayat 16, tertulis, kamu akan mengenal mereka dari buah-buahnya. Kata-kata ini bagi saya menjadi sangat bermakna dan nyata selama Jalsah Salanah 2025. Melihat wajah-wajah para peserta Jalsah yang bersinar dan dipenuhi kebahagiaan, memberikan kesan mendalam di hati saya. Menurut saya, ini adalah tanda yang jelas bahwa Tuhan senang melihat kesatuan para hambanya yang berkumpul untuk mencari keridhoannya. Seorang relawan Humanity First yang berkhidmat dalam misi kemanusiaan di Afrika menuturkan, pengkhidmatan ini tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga mendekatkan diri saya kepada Allah. Jadi ini merupakan pengingat yang kuat tentang bagaimana iman bisa diwujudkan secara amalan nyata. Banyak juga kesan-kesan lainnya dari beliau. Seorang tamu non-Ahmadi dari Kazakhstan, Saleha Sahibah menuturkan, saya berasal dari Kazakhstan dan ini adalah pertama kalinya saya mendapat kesempatan untuk menghadiri jalsah. Saya sudah pernah mengikuti banyak acara dan konferensi duniawi, namun jumlah peserta di jalsah ini sangat mengesankan bagi saya. Terlebih lagi, begitu banyak orang dari berbagai negara datang semata-mata demi kebaikan. Tujuan mereka hanyalah untuk mendengarkan pesan-pesan kebaikan, bagaimana manusia dapat hidup dalam damai dan harmoni, serta bagaimana menyingkirkan perasaan kebencian dari dunia dan menebarkan cinta dan kasih sayang. Menuturkan, kata-kata Khalifatul Masih mengenai peninggian derajat perempuan sangat luar biasa. Slogan jalsah ini, cinta untuk semua, tidak ada kebencian untuk siapapun, dan persatuan orang-orang yang hadir menunjukkan bahwa kita seharusnya hidup bersatu. Saya belum pernah mendengar kata-kata seperti ini sebelumnya, dan semuanya meresap ke dalam jiwa. Beliau menambahkan, bos saya adalah seorang wanita non-Ahmadi dan sebelumnya saya pun menentang Ahmadiyah. Namun setelah melihat seluruh suasana ini, setidaknya saya tidak akan menentangnya lagi. Bahkan saya akan mendukungnya. Tuan Mustaq Zahir Neza yang datang dari Austria, beliau adalah seorang dosen studi Islam di Australia dan menuturkan, selama Jalsah Salanah, saya melihat orang-orang mukmin di mana-mana. Setiap orang sangat ramah dan memiliki semangat khusus untuk mengkhidmati Islam. Saya sangat terkesan dengan sabda-sabda Khalifatul Masih. Beliau mengatakan bahwa saat ini di kalangan mayoritas Muslim pada umumnya, para ulama hanya menganggap panjangnya janggut dan pakaian tertentu sebagai segala-galanya, dan mereka hanyalah Muslim secara nama saja. Namun Jemaat Ahmadiyah adalah satu-satunya jemaat yang benar-benar mengkhidmati Islam dengan tulus. Dan mungkin, kata beliau, dalam waktu 200 tahun ke depan, jemaat ini akan unggul di seluruh dunia. Beliau mengatakan, saya adalah seorang Muslim Sunni, tetapi saya percaya bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah benar-benar adalah seorang wujud suci. Dan saat ini saya merasa bahwa beliau adalah mujaddid di zaman ini. Sampai titik ini beliau telah menerima dan beliau mengatakan, namun saya masih berpikir dan merenungkan tentang menerima beliau sebagai Al-Masih yang dijanjikan dan Imam Mahdi. Saya masih memiliki sedikit keraguan. Meskipun begitu, beliau sedang melakukan penelitian, setidaknya ini menunjukkan bahwa pikirannya terbuka ke arah tersebut. Beliau adalah seorang yang berfitrat baik, karena setidaknya beliau mengatakan bahwa ini sedang dipertimbangkannya. Dari Bulgaria ada seorang mubai'ah baru bernama Elisa Rudi Sahibah. Beliau dari Kristen dan menuturkan,
Sebelum menghadiri jalsah, di dalam hati saya ada kekhawatiran bahwa mungkin saya tidak akan merasa menjadi bagian dari lingkungan ini karena saya masih baru dan latar budaya serta bahasa saya adalah berbeda. Namun, persatuan dan cinta kasih yang saya saksikan di sini belum pernah saya lihat di tempat lain di dunia. Saya bertemu dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia, tetapi semuanya terasa seperti bagian dari satu keluarga. Meskipun tidak saling mengenal, mereka saling menyapa dengan senyum. Terkadang debu keraguan atau kelalaian dapat menutupi iman dan ketakwaan seseorang. Menghadiri jalsah salanah adalah seperti membersihkan hati dan jiwa kembali, serta memulai kehidupan rohani yang baru. Pengalaman ini menyegarkan jiwa dan memenuhi hati dengan ketenangan serta kedamaian. Dari Georgia, Roland Shmorte Sahib menuturkan, suasana damai dalam jalsah, pidato-pidato dan khutbah-khutbah khalifah menjalankan peran besar dalam meningkatkan kerohanian. Khutbah Jumat sangat saya sukai karena di dalamnya dijelaskan ajaran-ajaran Islam mengenai keramahan terhadap tamu. Demikian pula pidato khalifah untuk kaum wanita juga sangat berkesan bagi saya dan memberikan dampak besar. Beliau menyatakan, saya adalah seorang Muslim asal Georgia dan juga seorang dosen di universitas. 2 tahun yang lalu, saya menerima penghargaan sebagai guru terbaik di Georgia. Bidang saya adalah pendidikan dan saya sangat menyukai bagaimana Jemaat Ahmadiyah mendorong pendidikan bagi pria maupun wanita. Beliau menyampaikan, tahun ini saya mendapat taufik untuk menerjemahkan buku Filsafat Ajaran Islam dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Georgia. Dan selama menerjemahkannya, saya merasa sangat menikmatinya. Juga menuturkan, dalam pidato penutupan di hari Minggu, Hazrat Khalifatul Masih menyebutkan bagaimana tuduhan-tuduhan palsu dari sebagian umat Islam yang memandang jemaat dengan kebencian dijawab dengan keindahan ajaran Islam. Hal ini sangat saya sukai. Selain itu, pemandangan baiat juga sangat berkesan bagi saya. Menuturkan, saat ini Islam sering digambarkan secara negatif. Dan siapapun yang ingin melihat keindahan ajaran Islam yang sejati, hendaknya datang ke jalsah dan menyaksikan sendiri suasana cinta, persaudaraan, dan perdamaian dengan mata kepala sendiri. Demikian pula Jessica Garcia Cole Sahibah yang adalah istri dari anggota Kongres Tuan San Ricardo menuturkan, saya bekerja di sebuah departemen yang menentang kekerasan dalam rumah tangga dan saya sangat terkejut mengetahui bahwa Khalifah tidak hanya menyebutkan kekerasan fisik terhadap perempuan, tetapi juga membahas kekerasan mental terhadap perempuan dalam pidatonya. Ada satu pertanyaan yang jawabannya masih belum lengkap bagi beliau. Menuturkan, saya belum mendapatkan jawaban atas pertanyaan, jika sesuatu terjadi pada seorang wanita, kemana ia bisa mencari bantuan? Beliau juga menanyakan hal ini kepada saya, yakni huzur, dan saya menjelaskan bahwa dalam jemaat ada sebuah sistem. Para wanita bisa datang kepada Khalifatul Masih, bisa juga datang kepada pengurus jemaat. Jemaat akan membantu mereka dan mereka juga bisa memanfaatkan sumber-sumber bantuan lainnya. Bagaimanapun, beliau mengatakan, setelah mendengar semua penjelasan ini, saya merasa tenang. Saya juga merasa sangat senang mengetahui bahwa Khalifatul Masih memiliki hubungan yang khas dengan para anggota jemaat. Beberapa orang mengatakan bahwa ada hal-hal tertentu yang telah disampaikan yang mana ini bisa menimbulkan keberatan, terutama terkait dengan soal memukul wanita. Namun sebenarnya hal itu memiliki penjelasan yang panjang. Itu adalah pembahasan tersendiri. Syarat-syaratnya pun pada umumnya tidak terpenuhi. Jikapun syarat-syarat itu benar-benar terpenuhi, maka sampai saat itu biasanya situasinya sudah berubah sedemikian rupa, sehingga tidak sampai pada tahap memukul. Oleh karena itu, hal tersebut adalah suatu kemungkinan yang sangat jauh
Seorang perempuan Arab dari Lajnah Ima'illah Swedia yang datang ke sini menuturkan, jalsah salanah ini seperti sebuah rumah yang sangat luas yang menaungi seluruh keluarga di dalamnya. Di Swedia, jumlah Ahmadi Arab sangat kecil. Namun ketika berada di jalsah salanah dan mendengar nama tenda Arab, maka timbul perasaan tentram dan rasa memiliki yang khas. Bertemu dengan saudara-saudari Arab lainnya juga memberikan kebahagiaan yang besar, dan hal ini sangat berkesan pada diri saya. Saya juga berkesempatan bertemu dengan Khalifatul Masih dan ini memberi pengaruh istimewa bagi saya. Semoga Allah Ta'ala membukakan pikiran semua tamu yang hadir agar mereka memahami Ahmadiyah dan Islam yang hakiki serta menerima imam zaman. Semoga para mubayyin baru juga terus meningkat dalam keimanan dan keikhlasan. Demikian pula semoga setiap Ahmadi juga diberi taufik untuk mengamalkan program-program yang telah mereka saksikan dan dengar di jalsa ini, menjadikannya bagian dari kehidupan mereka, mendahulukan agama di atas dunia dan menjaga semangat itu untuk selamanya. Semoga setiap Ahmadi senantiasa memperoleh bagian dari keberkatan jalsa serta bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri dan lingkungan di sekitarnya. Saya juga ingin menyampaikan laporan singkat mengenai liputan media. Di Italia, sejumlah laporan mengenai jalsah salanah telah dimuat dalam liputan pers. Beberapa sesi penting dari jalsah salanah ini disiarkan langsung oleh European Communication News Agency yang merupakan lembaga resmi Parlemen Eropa. Selain itu, berbagai wawancara juga telah disiarkan dan dipublikasikan. Hingga saat ini, laporan tentang jalsah telah diterbitkan di lebih dari 60 surat kabar dan lembaga media lainnya. Para influencer di dunia maya juga turut menyampaikan salah satu pesan saya dalam unggahan mereka. Dua wartawan yang datang dari Italia yang secara total memiliki hampir 500,000 pengikut di media sosial telah meliput acara ini dan menyampaikan laporan tentang jemaat dalam nada yang sangat positif. Bagian pers dan media jemaat juga telah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Melalui upaya mereka, sekitar 50 juta orang telah menyaksikan liputan jalsah di berbagai situs web online. Hampir 49 situs web memberitakan mengenai acara ini. Di media cetak, sebanyak 17 artikel telah diterbitkan di surat kabar yang diperkirakan telah dibaca oleh sekitar 20 juta orang. Melalui radio, ada 25 program yang menyiarkan liputan jalsah dengan jumlah pendengar yang mencapai 20 juta orang. Di televisi, jalsah juga mendapatkan liputan dengan perkiraan jumlah pemirsa sekitar 5 juta orang. Demikian pula, berbagai media, jurnalis, dan tokoh publik juga membahas jalsah melalui media sosial, sehingga pesan mengenai acara ini telah menjangkau hingga 14 juta orang melalui media-media tersebut. Dengan karunia Allah Ta'ala, jika seluruh angka digabungkan, maka berita mengenai jalsah ini telah sampai kepada hampir 100 juta orang. Ada media-media besar, ITV, LBC, The Times, The Guardian, The Telegraph, Daily Mail, The Independent, BBC Arabic, 21, Daily Express, London Evening Standard, dan The New Arab, serta banyak media lainnya yang juga menerima dan menyebarkan berita ini. Melalui MTA Afrika, pidato-pidato saya disiarkan di berbagai saluran televisi. Setelah menyaksikan siaran jalsah salanah, lebih dari 50 orang melakukan baiat. Siaran jalsah salanah disiarkan di 22 saluran televisi nasional dan regional dengan total siaran mencapai 304 jam dan pesan jalsah diperkirakan telah menjangkau 65 juta orang. Terkait jalsah, di stasiun-stasiun radio telah disiarkan 91 laporan yang beraneka ragam yang menjangkau hingga 16 juta orang.
Selain itu, melalui berbagai saluran media dan sumber lainnya, telah diterbitkan 47 laporan tambahan yang membawa pesan jalsah kepada sekitar 150 juta orang. Kesan-kesan dari MTA Afrika menyebutkan, seorang mubalik dari wilayah Mali menulis, pada hari ketiga jalsah terjadi sebuah pemandangan yang sangat menyentuh dan menggetarkan jiwa. Menuturkan, pada pagi hari turun hujan yang deras dan tampaknya hari itu tidak akan ada yang datang ke masjid. Namun sesaat sebelum Baiat Internasional dimulai, beberapa orang, termasuk sejumlah mubai'in baru, mereka datang ke masjid dengan berjalan kaki atau mengendarai sepeda, meskipun hujan sangat lebat. Mereka datang dalam keadaan basah kuyup. Mubalik sahib pun berkata kepada mereka, Anda sebenarnya bisa mendengarkan lewat radio di rumah saja. Mengapa tetap datang di tengah hujan yang deras seperti ini? Seorang mubai baru menjawab, memang kami bisa mendengarkannya dari rumah, tetapi kami tidak bisa melihat Khalifatul Masih dengan mata kepala sendiri jika hanya duduk di rumah. Kebahagiaan yang ada dalam melihat beliau secara langsung itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Saya juga tidak ingin kehilangan cahaya dan keberkatan Baiat Internasional. Itulah sebabnya saya datang ke masjid meskipun harus basah kuyup karena hujan. Semoga Allah Ta'ala terus menambahkan keimanan dan keyakinan mereka. Setelah solat, saya juga akan memimpin solat jenazah gaib. Ini adalah untuk almarhum Mukarram Abdul Karim Jamal Yauda Sahib dari Gaza. Beberapa hari lalu, beliau syahid akibat tembakan dari tentara Israel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut keterangan saudara beliau, usia almarhum adalah 45 tahun. Beliau telah menikah dan dikaruniai 4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Anak tertua 16 tahun dan yang paling kecil 2,5 tahun. Beliau tinggal di Jabalia di jalur Gaza. Almarhum sebelumnya dibesarkan dalam keluarga muslim tradisional. Setelah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 11, beliau mulai membantu ayahnya bekerja di bangunan guna menopang kebutuhan rumah tangga. Almarhum anak kedua dari 11 bersaudara. Kemudian beliau membuka bengkel sendiri dan akhirnya hancur akibat serangan militer Israel. Pada tahun 2013, melalui saudara laki-lakinya, beliau pertama kali berkenalan dengan jemaat. Dalam proses itu, beliau juga melakukan baiat dan sejak itu terus menjalin hubungan dengan jemaat. Beliau adalah seorang Ahmadi yang sangat aktif dan tulus. Karena hubungan beliau dengan jemaat, pihak lembaga keamanan di Gaza telah beberapa kali memanggil dan menginterogasi beliau serta melakukan berbagai penyelidikan terhadap beliau. Namun beliau tidak pernah mundur dari keimanan dan tidak pernah berpaling dari jemaat. Beliau terus menjaga hubungan dan keterikatan yang erat dengan jemaat. Di tahun 2025, rumah almarhum dihancurkan oleh tentara yang mengambil alih. Setelah itu, beliau dan keluarganya tinggal di rumah sewaan. Kemudian setelah terjadi krisis kelaparan baru-baru ini di jalur Gaza, almarhum pergi ke lokasi pembagian bantuan. Di sana, seorang tentara sempat memberikan izin untuk memasukkan bantuan yang terdiri dari tepung dan kebutuhan pokok lainnya. Dan akibatnya, orang-orang berkumpul dalam jumlah besar dan kerumunan itu mulai mendekat ke beberapa tempat yang dianggap sensitif oleh tentara Israel. Ketika kerumunan itu mencapai wilayah-wilayah tersebut, tentara Israel mulai menembaki secara brutal orang-orang yang tidak bersenjata itu. Saudara almarhum menceritakan, ada seseorang yang terluka dan sangat dekat dengan saudara saya. Ketika saudara saya berusaha menolong orang yang terluka itu, sebuah peluru menembus dadanya dan beliau pun gugur sebagai syahid di tempat kejadian. Orang yang ditolongnya kemudian menyampaikan bahwa sebelum wafat, almarhum sempat mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali dan beliau wafat dalam keadaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para nabi. Kami merasa tenang dan tentram karena beliau wafat dalam keadaan teguh di atas agama Sayyidina Muhammad SAW dan tetap baiat kepada Imam Mahdi alaihissalam. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau termasuk di antara orang-orang yang tulus dan setia. Dr. Hafiz Sahib, penanggung jawab Humanity First Inggris berkata, di November 2021 dalam rangka kunjungan Humanity First ke Gaza untuk melihat kegiatan jemaat, saya bertemu dengan Abdul Karim Sahib. Saya menyaksikan beliau sebagai seorang Ahmadi yang sangat tulus dan memiliki semangat pengorbanan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan menjaga anak-anak beliau dalam lindungan dan perlindungannya.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر